saya ingin mempresentasikan tentang bab 4, yaitu Abbasiyah dan perkembangan peradaban. Saya mendapatkan poin pertama, yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah. Latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah saya bagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama, berasal dari keturunan Al-Abbas, paman Nabi, dari kalangan Bani Hasyim. Yang kedua, Bani Hasyim tersingkir dari kekuasaan saat Bani Umayyah berkuasa. Yang ketiga, pada masa Umar bin Abdul Aziz, perlakuan keadilan dan persamaan hak memberi peluang Bani Abbas bangkit. Yang keempat, Bani Abbas bersatu dengan kelompok Syiah dan Khawarij untuk melawan Bani Umayyah. Yang kelima, gerakan dipimpin Muhammad bin Ali 104 Hijriah atau 723 Masehi. Kemudian diteruskan putranya Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama. Langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah: menerapkan politik bersahabat dalam gerakan menanggalkan nama Bani Abbas, silsilah Bani Abbasiyah, keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Umayyah, keluarga Abbas. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan dinasti Abbasiyah: 1. Muhammad bin Ali. 2. Abdullah bin Muhammad. Abu Muslim Al-Khurasani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh ilmuwan Islam dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama lengkap yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ia lahir pada tahun 801 Masehi dan wafat pada tahun 869 Masehi. Beliau dikenal sebagai filsuf muslim pertama dan ahli dalam bidang filsafat, logika, serta matematika. Beliau juga pernah menjadi guru dan tabib kerajaan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua adalah Al-Farabi. Al-Farabi memiliki nama lengkap yaitu Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi. Ia lahir pada tahun 870 Masehi dan wafat pada tahun 950 Masehi. Beliau dikenal sebagai ilmuwan yang sangat cerdas dan menguasai filsafat, logika, matematika, politik, dan musik. Yang ketiga, Ar-Razi. Ar-Razi memiliki nama lengkap yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ia lahir pada tahun 865 Masehi dan wafat pada tahun 932 Masehi. Beliau terkenal sebagai dokter dan filsuf yang ahli dalam bidang kedokteran, kimia, dan astronomi. Karya terkenalnya adalah Al-Hawi. Keempat adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina dan dikenal di barat sebagai Avicenna. Ia lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1039 Masehi. Beliau adalah dokter dan filsuf terkenal yang ahli dalam bidang kedokteran, fisika, matematika, dan astronomi. Yang kelima adalah Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Maskawi. Ia lahir pada tahun 941 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Beliau dikenal sebagai ahli sejarah, filsuf, dan ahli akhlak. Yang keenam, Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Beliau ahli dalam bidang fikih, filsafat, dan tasawuf. Karya terkenalnya Ihya Ulumuddin. 7. Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan memiliki nama lengkap yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan. Ia lahir pada tahun 721 Masehi dan wafat pada tahun 815 Masehi. Beliau dikenal sebagai pelopor ilmu kimia modern dan di barat dikenal dengan nama Jaber. Nomor 8 adalah Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah memiliki nama lengkap yaitu Abu Bakar Muhammad bin Yahya Al-Soyik dan dikenal di barat sebagai Afifaz. Beliau ahli dalam bidang filsafat, sastra, dan bahasa Arab. Yang kesembilan, Ibnu Tufail. Ibnu Tufail memiliki nama lengkap yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail. Beliau ahli dalam bidang filsafat, matematika, kedokteran, dan sastra Arab. Yang ke-10 atau yang terakhir, Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid dan dikenal di barat sebagai Afiros. Ia lahir pada tahun 1126 Masehi dan wafat pada tahun 1196 Masehi. Beliau terkenal sebagai filsuf besar Islam serta ahli matematika, fisika, dan kedokteran.
1. Imam Al-Bukhari. Nama lengkap Abdul Adillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Guhir bin Zabir Al-Jufir Al-Bukhari. Lahir di Bukhara tahun 810 Masehi dan wafat di Karata tahun 870 Masehi. 2. Imam Muslim. Nama lengkap Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Nasibur. Lahir di Nasabur tahun 817 Masehi, wafat pada tahun 875 Masehi. Beliau sejak usia 14 tahun sudah belajar hadis dan berkelana ke berbagai wilayah seperti Irak, Suriah, dan Mesir. 3. Abu Daud. Nama lengkap Abu Daud Sulaiman bin Al-Asya bin Isya bin Bashir bin Syahid bin Ammar bin Imran Al-Zadi Tijati. Lahir di Sijisatan tahun 817 Masehi, wafat tahun 888 Masehi. 4. At-Tirmizi. Nama lengkap Abu Isya Muhammad bin Isya bin Suraih bin Musa bin Hadis bin Asya Mu'alai Al-Bui. Lahir di Tirmizi tahun 824 Masehi dan wafat pada tahun 892 Masehi. Yang kelima yaitu An-Nasi. Nama lengkap Ahmad bin Yushab bin Ali bin Bahir bin Sinan. Lahir di Nasa, Quraisy tahun 830 Masehi dan wafat di Damaskus tahun 915 Masehi. Pendidikan melalui berkelana mencari hadis pada usia 15 tahun ke wilayah Hijrah, Irak, Mesir, dan Surat. Kesimpulannya, di umum masa dinasti Abbasiyah terutama abad ketiga dan keempat Hijrah merupakan masa keemasan pembukaan hadis. Para imam di atas mengumpulkan dan meneliti menyaring hadis untuk memastikan keaslian dan ajaran Islam tetap terjaga. Selanjutnya, Ibnu Majah memiliki nama lengkap Abu Adali Muhammad bin Yazid Al-Qawi. Lahir di Qazwi, Irak pada tahun 824 Masehi dan wafat pada tahun 887 Masehi. Mulai berguru pada usia 15 tahun dan melakukan rilah perjalanan ilmiah ke Rai, Basyar, Kufah, Bahi, Khurasan, Sunan, dan Mesir. Dan ia berkontribusi dalam bidang tafsir dengan menulis tafsir Al-Quran dan Al-Karim, dan dalam bidang hadis dengan menulis Sunan Ibnu Majah. Ilmu tafsir mengalami masa keemasan pada kekuasaan Bani Ilmu tafsir. Pada semua dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir berkembang pesat dan mencapai masa kejayaan. Muncul banyak ahli tafsir terkenal seperti Ibnu Ja'far, Muhammad bin Jarir At-Tabari, Al-Jamakyasi. Ibnu Majah, karya penting tafsir At-Tabari. Al-Kasyah, karya Tamakasy. Sunan Ibnu Majah,
2. Ilmu fikih. Pada masa Abbasiyah berkembang 4 nasyah besar. Imam Hanafi menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan dikenal ahli fikih dan bahasa. Imam Malik, dasar hukum Al-Quran, Sunnah, tradisi masyarakat Madinah, Qiyas, dan masalah. Karyanya kitab Al-Musawata. Imam Syafi'i, dasar hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istilal. Karyanya Al-Risalah dan Hukum. Imam Hanbali menggunakan Al-Quran, hadis sahih, fatwa sahabat, hadis mursal, dan qiyas. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Bani Abbas yang didirikan oleh Abbas As-Saffah dapat bertahan berdiri tegak selama 5 abad atau 132 sampai 749 Hijriah atau 639 sampai 1258 Masehi. Khalifah yang terakhir yaitu Al-Mu'tasim. Saat dia menjadi pemerintah, keadaan Daulah Abbasiyah sudah tidak kuat lagi dan sudah tidak disegani lagi oleh negara lain. Sebab-sebab dari dalam itu persaingan yaitu antara keturunan Persia dan Arab, angkara murka terhadap Bani Umayyah dan kaum Alawiyah, kelemahan di bidang mekanisme pemerintahan, kemerosotan ekonomi, khalifah atau kepengaruhan oleh bidang-bidang agama, sebab-sebab dari luar, penyerbuan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Pelagar Khan pada tahun 1258 Masehi, tumbuhnya kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah-pecah, wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Khalifah terkenal Daulah Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur, pendiri dan pembangun kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Harun Ar-Rasyid membawa Abbasiyah ke masa kejayaan dalam ilmu pengetahuan dan ekonomi. Al-Makmur mendorong perkembangan ilmu dengan penerjemahan karya-karya Yunani ke bahasa Arab. Proses keruntuhan Daulah Abbasiyah. Sangat Mongol dipimpin Hulagu Khan yang menghasilkan Baghdad, konflik internal dan perebutan kekuasaan melemahkan pemerintahan. Ketergantungan pada tentara bayaran membuat khalifah kehilangan kekuatan pecahan wilayah, menyebabkan banyak daerah memisahkan diri dari Abbasiyah.